Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Julianti. Dan saya Rilis Trisnawati. Kami dari kelas 11 IPS ingin memaparkan sebuah materi yang berjudulkan Peradaban Islam Daulah Abbasiyah. Materi yang akan kita bahas yaitu pertama, sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri sejak 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah memiliki peranan penting sebagai salah satu daulah terbesar Islam setelah Daulah Umayyah. Wilayah Daulah Abbasiyah pada masa kejayaannya yang meliputi seluruh wilayah Jazirah Arab, Irak, Persia, Mesir, dan sebagian wilayah di benua Afrika Utara. Bagaimana sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah? Sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah diawali dengan adanya gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali, Abu Abbas As-Soffa, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Adapun gerakan perlawanan tersebut karena adanya ketidakpuasan terhadap Daulah Umayyah selama berkuasa. Seperti diketahui, pada masa Daulah Umayyah, proses Arabisasi sangat kental dalam tampuk kepemimpinan. Kurang melibatkan kaum mawali atau non-Arab dan memberikan denda kepada bangsa-bangsa yang dikuasai, serta harus adanya jizya bagi para mu'alaf, serta tidak melibatkan kaum Syiah, Khawarij dalam kepemimpinannya. Gerakan-gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah tersebut ternyata mendapatkan banyak dukungan dari pihak-pihak yang sejak awal tidak berpihak kepada Daulah Umayyah. Dan dengan demikian, secara de facto berdirilah kekuasaan Daulah Abbas atau Kekhalifahan Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa daulah ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Adapun pada periode pertama yaitu tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Pada periode pertama ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Adapun Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode pertama ini diantaranya yang pertama Abu Abbas As-Soffa tahun 132 Hijriah sampai 136 Hijriah. Kedua, Abu Ja'far Al-Mansur tahun 136 Hijriah sampai 158 Hijriah. Ketiga, Muhammad Al-Mahdi tahun 158 Hijriah sampai 169 Hijriah. Keempat, Muhammad Al-Hadi tahun 169 Hijriah sampai 170 Hijriah. Kelima, Harun Ar-Rasyid tahun 170 Hijriah sampai 193 Hijriah. Adapun pada periode kedua yaitu tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Pada periode ini disebut juga pengaruh Turki pertama. Disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah mendominasikan pemerintahan. Adapun Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kedua ini diantaranya yang pertama Al-Mutawakkil tahun 232 Hijriah sampai 247 Hijriah. Kedua, Al-Munsir tahun 247 Hijriah sampai 248 Hijriah. Ketiga, Al-Musta'in tahun 248 Hijriah sampai 252 Hijriah. Keempat, Al-Mu'taz tahun 252 Hijriah sampai 255 Hijriah. Kelima, Al-Muhtadi tahun 255 Hijriah sampai 256 Hijriah. Adapun Daulah Abbasiyah
pada periode ketiga dimulai pada tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Pada periode ini disebut juga pengaruh Persia kedua. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ketiga ini diantaranya yang pertama Al-Muqtafi tahun 333 Hijriah sampai 334 Hijriah. Kedua, Al-Muti tahun 334 Hijriah sampai 362 Hijriah. Ketiga, At-Ta'i tahun 362 Hijriah sampai 381 Hijriah. Keempat, Al-Qadir tahun 381 Hijriah sampai 422 Hijriah. Daulah Abbasiyah pada periode keempat berlangsung dari tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah. Periode ini disebut juga pengaruh Turki kedua. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu golongan dari bangsa Turki kembali berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Adapun Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode keempat ini diantaranya yang pertama Al-Qayyim tahun 422 Hijriah sampai 467 Hijriah. Kedua, Al-Muqtadi tahun 467 Hijriah sampai 487 Hijriah. Ketiga, Al-Mustazir tahun 487 Hijriah sampai 512 Hijriah. Keempat, Al-Mustarsyid tahun 512 sampai 529 Hijriah. Kelima, Ar-Rasyid tahun 529 Hijriah sampai 530 Hijriah. Daulah Abbasiyah pada periode kelima ini dimulai tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kelima ini diantaranya yang pertama Az-Zahir tahun 622 Hijriah sampai 623 Hijriah. Kedua, Al-Muntatsir tahun 623 Hijriah sampai 640 Hijriah. Ketiga, Al-Musta'sim tahun 640 Hijriah sampai 656 Hijriah. Ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Khalifah Al-Ma'mun melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian muncul para ilmuwan yang memiliki akidah kuat dan menguasai ilmu agama dan sains. Sekian materi yang kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami minta maaf, dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena kami orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.